Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita di pada sababun nuzul surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini, At-Talaq ayat 3, turun berkenaan dengan seorang suku Asja yang fakir, cekatan dan banyak anak.
ia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan beliau tentang anaknya yang ditawan musuh dan tentang penderitaan hidupnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Tiada lama kemudian datanglah anaknya yang ditawan itu membawa seekor kambing hasil rampasan dari musuh sewaktu ia melarikan diri. Hal ini segera dilaporkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanlah kambing itu. Ayat ini At-Tolak ayat 2-3 menerangkan bahwa Allah memberi rizki kepada hambanya tanpa disangka-sangka dan akan memberi jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Al-Hakim yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir rahimahullah atau Bari rahimahullah yang bersumber dari Salim ibn Abil Ja'ad radhiyallahu anhu. Nah, jadi ayat ini antara lain sababun nuzulnya berkenaan dengan seseorang yang anaknya ditawan oleh musuh. Terus beliau juga menceritakan tentang banyak anaknya sementara ekonominya sulit, pakai dal, sampai fakir ya. Maka sowanlah dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Nabi minta nasihat. Nabi menasihati, ya wis, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Rupanya nasihat itu diamalkan oleh orang ini. Dan Allah janjikan yang di antara ayat 2 dan 3 ini diwujudkan, yaitu pertama diberi solusi jalan keluar karena anaknya kemudian dengan izin Allah bisa melarikan diri bebas. Gak cuman itu, dia bisa melarikan diri sambil gondol harta rampasan perang musuh berupa kambing yang jumlahnya banyak. Nah, itu masuk dalam kategori rezeki yang tak terduga. Nah, dalam Islam itu seringkali kadang orang itu kalau ada masalah itu fokus pada masalah, lupa pada yang menciptakan masalah itu. Jadi saya ulang, sibuk dengan masalah, lupa dengan yang menciptakan masalah itu. Padahal memang di dunia ini seringkali Allah dengan sengaja menciptakan masalah ya. Hal nggak enak di dunia ini sengaja Allah buat, memang sengaja Allah buat, sengaja Allah adakan supaya kita tahu bahwa dunia ini memang nggak enak, gitu aja. Jadi hal yang nggak enak, masalah dan macam-macam itu sengaja Allah buat di dunia ini supaya kita tahu bahwa dunia ini memang nggak enak, gitu aja. Nah, kalau kita udah tahu dunia nggak enak, maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Jadi jangan jadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikanlah dia sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Nah, karena memang tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Maka hendaklah kita ini kalau ada masalah apa saja itu menghadap kepada yang menciptakan masalah itu, agar masalah yang ada itu kita diberi kemampuan untuk mengatasinya atau diselesaikan masalah itu. Jadi selesainya masalah itu ada dua kemungkinannya. Masalahnya tetap tapi kita diberi kemampuan mengatasinya, atau memang betul-betul diselesaikan masalah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kiat yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah takwa itu. Dengan takwa itu Allah janjikan, dan janji Allah ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Itu prinsipnya itu. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, itu di antara penjelasannya itu begitu. Dan takwa ini secara definisi yang populer itu adalah al-imtitsalu bi awamirillah wal ijtinabu binawahihi.
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa secara definisi yang umum kita dengar. Prakteknya bagaimana? Kalau melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjaga apa yang Allah larang, berarti laksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar, terus sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Nah, itu prakteknya. Meninggalkan apa yang Allah larang berarti tinggalkan yang haram. Bahwa kadang remnya blong, terjadi juga yang haram, segera tutup dengan taubatan nasuha. Itu caranya. Dilaksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar, sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah, tinggalkan yang haram, segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha kalau terjadi. Itu rumus sederhananya itu gitu. Saya pernah pas ngomong kayak gini ada jamaah nanya ke saya saat itu. Dia bilang gini, Ustadz kelihatannya gampang ya, cuma 4. Tapi prakteknya sulit itu Ustadz. Saya jawab, saya ngomong gampang itu apa? Yang ngomong gampang itu siapa? Ya semua kita belajar, saya bilang gitu. Maka kiatnya saya sering sampaikan di sini juga mungkin ya, kiatnya itu sederhana. Ketika setan menggoda kita untuk taat, biasanya setan itu menggoda dengan dalih, udah capek tidur, udah capek istirahat gitu ya. Maka elus dada kita sambil berkata, mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat? Mau capek di dunia atau capek di akhirat? Silakan dipilih. Kalau kita memilih capek di dunia karena beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, insya Allah kita tidak akan capek lagi nanti di akhirat, insya Allah. Kalau di dunia kita udah milih banyak beristirahat alias bermalas-malasan, jangan mimpi nanti di akhirat bisa beristirahat. Maka memang dunia ini tempatnya capek. Dunia ini memang tempatnya apa? Capek. Malas pun capek. Kita malas itu capek. Luntang lantung, geluntang geluntung, tangi itu rumangan, ngising, lama-lama capek juga. Mending kita beribadah kepada Allah, capeknya jelas ujungnya ridho Allah. Orang dalam ketaatan capek, tapi capeknya ujungnya ridho Allah. Orang maksiat juga capek, ujungnya murka Allah. Karena manusia itu di Al-Balad Allah nyatakan diciptakan fi kabad, dalam kelelahan. Karena memang dunia ini dibuat sebagai tempatnya lelah memang. Kita semalaman tahajud ya capek, semalaman dugem ya capek. Kerja keras, kerja cerdas, tanggung jawab, bayar utang ya capek, tapi terhormat. Selintas-selintut lari sana lari sini nggak mau bayar utang ya capek juga sama. Sama-sama capek. Jadi singkat kata singkat cerita, silakan mau dipilih, mau capek dalam ketaatan atau capek dalam kemaksiatan. Itu aja. Nah, kalau kita sudah capek karena taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah nanti di akhirat kita nggak akan capek lagi. Kalau di dunia ini kita sudah banyak beristirahat alias bermalas-malasan, jangan mimpi nanti di akhirat bisa istirahat. Maka silakan dipilih, mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat. Mau capek di dunia atau capek di akhirat. Bahkan sering saya sampaikan di sini bahwa jangan sampai kita ini punya pikiran saya udah tua mau istirahat. Ada sebagian orang itu punya cita-cita istirahat di hari tua. Salah itu. Istirahat itu nanti di surga. Itu seorang mukmin itu gitu. Istirahat itu nanti di surga. Kalau bahasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, al-mautu rahatul mu'min. Kematian itulah istirahatnya seorang mukmin. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan seorang mukmin tidak boleh merasa puas dengan amalnya sampai kakinya masuk halaman surga. Nah, itu baru boleh puas itu. Allahu Akbar. Maka saya mungkin sering sampaikan di sini ya, ketika ada orang sudah usia pensiun, diajak aktif di masjid, diajak aktif di lingkungan,
untuk kebaikan, jawabannya apa? Saya sudah tua, saya mau istirahat. Saya sudah pensiun, saya sudah tua, saya mau istirahat. Saya sering bilang di mana-mana, mau mati kok malah istirahat, gimana sih? Mau mati kok malah istirahat. Harusnya kalau kita tahu kita mau mati, berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan mohon kepada Allah agar kita dipakai untuk bermanfaat. Itu seperti itu. Nah, tinggalkan yang haram. Namanya manusia, kadang yang haram terjadi juga, remnya blong juga kadang. Segera tutup dengan taubatan nasuha. Nah, di sini kadang setan itu yang gua play itu yang sering ceritakan. Mendorong kita untuk maksiat. Menggoda kita untuk maksiat. Ngilik-ngilik nafsu dan syahwat kita untuk maksiat. Maka kalau setan mendorong kita untuk berbuat maksiat, elus dada kita sambil berkata apa? Sabar, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Sabar, sabar. Sebentar lagi napa? Mati. Allahu Akbar. Nah, insyaallah itu kalau begitu insyaallah itu lebih mudahlah kita untuk menjalani ketaatan itu insyaallah. Kalau begitu yang kita lakukan insyaallah. Tapi sampai memang takwa itu mesti diminta kepada Allah juga. Jadi Allahumma inni as'aluka tuqa wat taqwa itu. Ya Allah, hamba mohon kepadamu at-tuqa wat taqwa. At-tuqa itu ada yang mengatakan kekuatan untuk taat itu. Kesungguhan, semangat. Bersungguh-sungguh. Takwa ya ketakwaan itu sendiri. Atau doa Nabi kepada salah seorang sahabat yang mendoakan sambil ditepuk dadanya, Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu yang saya baca kalau saya paling ngaji itu, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu kita mohon pada Allah agar hati kita diberi ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu ada dua kecenderungan, tadi ayatnya dibaca oleh Ustaz Adi. Ustaz Adi yang jadi imam tadi Ustaz. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, monggo dipilih apakah mau takwa atau mau fujur, dan masing-masing punya resikonya dan ada manfaatnya kalau kita bertakwa. Mohon pada Allah takwa itu. Janji Allah pasti diberi rizki yang tak terduga dan diberi solusi. Bahkan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, andaikan bumi ini permukaannya seluruhnya menjadi logam, maka orang yang bertakwa tetap akan diberi makan dan minum. Nah, itu seperti itu. Keterangan Az-Zahabi berkata riwayat ini mungkar, tapi mempunyai beberapa syahid penguat. Mungkar itu diingkari ya. Menurut Al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Mas'ud dan As-Suddi rahimahumullah, nama orang tersebut adalah Auf Al-Asy'a'i. Hadis itu kalau dhaif, kalau jalur periwayatannya banyak menjadi hasan li ghairihi. Itu hadis dhaif, kalau jalur periwayatannya banyak bisa menjadi hasan li ghairihi. Makanya saya sering bilang di mana-mana itu, kalau ada hadis dhaif jangan langsung dibuang. Kadang hadis dhaif itu dhaif menurut siapa, tapi sahih menurut siapa gitu. Jadi kadang dhaif menurut siapa, tapi sahih menurut siapa. Contoh misalnya, barang siapa yang baca surah Yasin di malam hari, pagi hari diampuni dia oleh Allah. Itu kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hadisnya lemah itu. Tapi kalau kata Ibnu Katsir, hadisnya hasan. Nah, jenengan baca ayat kursi setelah sholat fardu, itu di hadisnya sebutkan tidak ada penghalang
antara kita dengan kematian kecuali tidak ada penghalang antara kita dengan surga kecuali kematian, alias husnul khotimah insyaallah. Itu ada yang mensahihkan, ada yang menganggap palsu hadis itu. Makanya harus banyak baca sih, supaya kita tahu ini hadis sahih menurut siapa, dhaif menurut siapa. Dan apa yang dikatakan dhaif oleh ulama sekarang itu tidak membatalkan apa yang dikatakan sahih oleh ulama dulu. Misalnya Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam satu riwayat, saya baca dalam fikih sunnah saya sabik di bab tentang akikah itu ya. Ketika Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma lahir, Nabi mengadani telinga kanan beliau berdua dan mengiqomai telinga kanan beliau berdua. Kalau kata Imam At-Tirmidzi hadisnya sahih gitu. Nah, tapi di catatan kakinya itu ada yang mendhaifkan. Pertanyaannya, apakah yang disahihkan Imam At-Tirmidzi menjadi batal gara-gara setelahnya ada yang mendhaifkan? Jawabannya tidak. Beda pendapat, iya. Sebagaimana beda pendapatan. Tapi masing-masing punya argumentasinya. Itu seperti itu. Kadang hadis itu dhaif, tapi karena jalur periwayatannya banyak, dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Seperti keutamaan baca surah Al-Kahfi di malam Jumat misalnya. Itu ternyata riwayatnya lemah itu. Tapi kata ulama-ulama terdahulu dijelaskan itu, tapi jalur periwayatannya banyak itu. Sehingga menjadi hasan li ghairihi dan bisa diamalkan. Walaupun yang paling sahih adalah baca ayat 1 sampai 10 dan itu tidak terkait dengan malam Jumat tapi kapan saja. Itu seperti itu. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafsahu. Nabi pernah mengakikahi dirinya sendiri. Yang cerita sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berarti beliau sudah di Madinah. Berarti Nabi sudah umur 50 tahun lebih berarti. Pernah mengakikahi dirinya sendiri. Ada seorang ustadz di websitenya saya baca mengatakan hadis ini lemah, dhaif. Tapi saya pernah mendengar fatwanya Syekh bin Baz. Beliau mengatakan hadis tentang itu Nabi mengakikahi dirinya sendiri itu hadisnya hasan li ghairihi. Berarti jalur periwayatannya banyak. Dalam mazhab Syafi'i diamalkan itu. Orang yang dulu orang tua belum akikah, dia boleh akikah untuk dirinya sendiri kalau sudah mampu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Hadisnya hasan li ghairihi kata Syekh bin Baz rahimahullah. Pun ya, jadi kalau ada hadis yang dhaif jangan buru-buru dibuang. Nah, umumnya ulama, bahkan mayoritas ulama itu masih mengamalkan hadis yang dhaif selama tidak masalah halal haram. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Itu diantaranya itu syaratnya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Auf ibn Malik al-Ashja'i menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, anakku ditawan musuh dan ibunya sangat gelisah. Apa yang akan Tuhan perintahkan kepadaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku perintahkan agar engkau dan istrimu memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah semata. Istrinya berkata, alangkah baiknya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Kedua suami istri itu pun membanyakkan bacaan tersebut, yaitu apa itu? La haula wala quwata illa billah. Alhasil pada waktu musuh sedang lalai, anaknya yang ditawan itu membawa pulang kambing musuhnya ke rumah bapaknya. Ayat ini At-Tolak ayat 3 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menjanjikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh dari Al-Kalbi dari Abu Salih yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan pula oleh Al-Khatib di dalam tarikh dari Juwaibir
dari Ad-Dhahhak yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan pula dari As-Sa'labi dari sumber lain tetapi dhaif, yang versi yang terakhir ini ya. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber lain ya, dari sumber lain tetapi mursal. Tapi yang pertama kedua tadi nggak ada masalah. Itu yang berikutnya itu adalah sebagai penguat saja. Karena pertama kedua itu sudah cukup, tambahannya itu ada yang dhaif, ada yang mursal, tapi itu sebagai penguat saja. Syawahid namanya kalau dalam ilmu hadis. Tapi hadis tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah itu yang dibaca 100 kali itu sahih yang saya tahu akamakal. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau yang saya baca dalam banyak riwayat terkait dengan la haula wala quwata illa billah ini, terutama kalau untuk menghadapi situasi yang kita tidak mampu. Banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Nah, ada riwayat yang lain la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Paling enggak la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain ada tambahan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Monggo terserahlah. Itu seperti itu. Minimal la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu minimal lah. Itu minimal. Sebanyak-banyaknya itu berapa Ustaz? Kata para ulama itu, kalau di hadisnya 100 kali, kalau di hadis yang lainnya itu 100 kali. Kalau istilah sebanyak-banyaknya, kan tadi suruh perbanyak ya. Nah, ini solusinya berat soalnya ini. Apa masalahnya berat? Sebanyak-banyaknya itu kata para ulama minimal 300 kata para ulama. Disebut banyak itu 300. Jadi berarti kalau belum 300 belum banyak. Sebanyak-banyak itu minimal 300 kata para ulama. Itu kata para ulama, pengertian banyak itu 300. Kalau belum 300 belum banyak berarti. Harus sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga sebagai dalil berarti. Dalil apa? Anak yang punya masalah, orang tua yang zikir dan berdoa itu bisa. Kan yang punya masalah kan anaknya ini, atau cucu atau apalah. Kita orang tuanya yang wirid, yang zikir, yang doa itu bisa. Namanya nirakati anak. Nirakati anak, nirakati cucu. Jadi nirakati anak itu bisa. Ini diantara dalilnya ini diantaranya. Yang punya masalah kan anaknya. Yang punya masalah siapa? Anaknya. Orang tuanya yang zikir doa dengan mohon pada Allah semoga anaknya di apa bla 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 bla. Mohon pada Allah. Di sini zikir apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Minimal la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat yang lain memang ada penambahan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minimal la haula wala quwata illa billah. Sama dengan bismillah, minimal bismillah. Lengkap, tidak ada masalah, ada riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti assalamualaikum itu minimal assalamualaikum. Mau ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wah, lebih lengkap lagi silakan, tidak ada masalah. Ada riwayatnya semua insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Ini terutama kalau kita untuk menghadapi situasi-situasi yang berat, termasuk untuk mendatangkan solusi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat, orang yang rajin baca la haula wala quwata illa billah tiap hari 100 kali itu, dalam satu riwayat sebutkan dia tidak akan mengalami kefakiran selamanya. La haula wala quwata illa billah. Di antara doa Abu Darda, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi
wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Doanya Abu Darda. Jadi la haula wala quwata illa billah itu minimalnya. Kalau mau tambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu mengamalkan riwayat yang lainnya. Tidak ada masalah insyaallah. Sebagaimana bismillah kita tambah bismillahirrahmanirrahim kata para ulama itu tidak ada masalah. Minimalnya bismillah. Sama alhamdulillah minimalnya alhamdulillah. Kita sempurnakan alhamdulillahirabbil alamin tidak ada masalah kan ada riwayatnya. Subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu di antaranya. At-Talaq ayat 4 sekarang. At-Talaq ayat 4. Terus kalau pesan teks ayatnya tadi ini berkenaan dengan pernikahan itu hendaklah dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Itu dalam Islam. Idealnya begitulah. Idealnya. Jadi kalaupun mau dipertahankan dengan cara yang baik. Kalau mau dilepas juga dilepas dengan cara yang baik. Itu idealnya. At-Talaq ayat 4 Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Wallai lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Kalau masih haid kan 3 kali suci oleh mazhab Syafi'i. Kalau kata Ibnu Qayyim 3 kali haid. Berarti masih terhitung. Misalnya ditalak dalam keadaan suci, begitu haid dihitung 1. Nanti haid suci 2, terus haid lagi, terus suci lagi dan dihitung 3. Nah, begitu haid sudah boleh nikah lagi sama laki-laki lain, karena sudah melampaui masa iddahnya. Itu biasanya sih jumlahnya. Bilangan harinya 3 bulan 10 hari biasanya normalnya. Tapi kalau menopause sudah nggak haid lagi 3 bulan itu 3 bulan. Loh kok tiba-tiba jadwal sucinya dan haidnya cepat semua sehingga cepat masa iddahnya habis ya tidak apa-apa. Bisa nggak sampai 3 bulan kalau tiba-tiba maju semua kan haid kan bisa maju gitu. Kita tahu maju sehingga sucinya cepat misalnya. Allah Akbar. Itu untuk membersihkan rahim. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika turun ayat tentang iddah wanita di dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 237. Para sahabat berkata, masih ada masalah iddah wanita yang belum disebut di dalam Al-Qur'an, yaitu iddah wanita muda yang belum haid. Yang sudah tua tidak haid lagi dan yang hamil. Maka turunlah ayat ini At-Talaq ayat 4 yang menegaskan bahwa masa iddah. Masya Allah, makasih saja. Siapa namanya ini? Qadri. Kita doakan semoga segenap hajat baik Ustaz Qadri segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan akhirnya maka turun ayat ini At-Talaq 4 yang menegaskan bahwa masa iddah bagi wanita muda yang belum haid dan wanita yang sudah berhenti haid ialah 3 bulan. Sedang iddah bagi wanita yang hamil ialah hingga melahirkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahaweh, Al-Hakim dan lain-lain yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu. Isnadnya hadis ini sahih. Di hadis Bukhari itu pernah ada seorang wanita hamil ceritanya. Suaminya meninggal. Hari ini suaminya meninggal, besok dia melahirkan. Langsung dia dandan yang cantik. Kakaknya negur, "Wih, kamu dalam masa iddah loh. Suamimu baru mati kemarin lo udah dandan aja." Loh,
Saya kan sudah melahirkan, berarti habis masa iddah saya. Tapi kan suami baru mati kemarin. Loh kan kata Qur'annya sudah begitu. Udah menghadap ke Rasulullah Muhammad SAW, Abi mengatakan betul, saudari perempuan betul, sudah boleh. Jadi kalau sudah masa iddahnya habis, sudah boleh dilepas ke pasar bebas sudah. Siapa yang mau melamar? Kalau masa iddahnya masih ada, enggak boleh melepas diri ke pasar bebas. Bahkan tidak boleh beraktivitas yang membuat laki-laki lain ingin melamar sampai masa iddahnya habis. Keluar rumah boleh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu menarik perhatian. Tapi jangan sering-sering keluar rumah. Maksudnya kalau udah selesai acara, misalnya hajat kerja atau apa, segera balik ke rumah. Jangan kongko-kongko. Pokoknya jangan beraktivitas yang memancing laki-laki lain untuk melamar. Dan di At-Thalaq ayat 4 ini Allah menjanjikan tambahan untuk orang yang bertakwa apa? Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau kita bertakwa apa-apa akan dimudahkan oleh Allah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Khalad ibn Amr ibn Al-Jamuh bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iddah wanita yang sudah tidak haid lagi. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, diriwayatkan oleh Muqatil di dalam tafsirnya. Kalau ada orang sudah menopause, sudah enggak haid lagi, atau wanita yang belum haid karena masih kecil, maka dia masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Jadi 90 hari kalau digenapkan 30 hari ya. 90 hari. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sababun nuzul surah At-Tahrim. Sebelum kita masuk ke sababun surah At-Tahrim, mungkin ada yang mau nanya dulu, mungkin silakan. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, kalau enggak ada saya teruskan. Monggo kalau ada. Kalau enggak ada saya teruskan. Monggo Pak Ade. Ya, kalau Pak Ade yang satu enggak pernah kelihatan ke mana? Oh, sakit apa? Ya Allah, syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun. Allahumma syifa adi mawar, Kang Mawar ya. Amin Allahumma insyaallah. Oke, monggo. Ya, bahasa tentang takwa ya. Masalah kata takwa itu kan ada yang dari waqo, terus qawiyah, qawiyah. Artinya itu kan ada yang qawiyah. Kemudian di sini ada yang al-khaw, al-khosyah, itu dalam Quran itu masalah apa? Ada jiwa yang takwa itu dari takwa dan mutakin. Kemudian kata kuwah takwanya itu macam-macam itu artinya itu yang pertama. Kedua yang ini tadi dijelaskan bahwa Rasulullah itu pernah mengalami Hasan Husain waktu lahir, jadi sudah termudi itu. Nah di masyarakat kan ada yang ketika orang itu meninggal itu ada yang aneh juga sebagai masyarakat. Itu bagian masyarakat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kata takwa itu ada yang mengatakan seakar dengan kata qawiyah, yang berarti kuat. Ada yang mengatakan takwa itu seakar dengan kata qawiyah. Qawiyah itu artinya kuat. Makanya ketika sebagian ulama menafsirkan surah Al-A'raf ayat 96 itu yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk satu negeri itu mau beriman dan bertakwa, itu terjemahannya ya, maka Allah akan buka aneka kebaikan-kebaikan dari langit dan dari bumi, dari atas dan bawah maksudnya. Itu ada ulama yang mengatakan itu amanu di situ bukan beriman kepada Allah maksudnya, tapi pede. Kenapa? Karena di ayat yang lain iman itu selalu dikatakan amana billah, amana billah. Ini kok enggak amanu berdiri sendiri. Jadi satu bangsa yang confident, satu. Yang kedua wattaqau. Ittaqau itu biasanya kalau diartikan takwa itu ada kata ittaqau rabbahum. Di semua ayat
terkait dengan takwa itu ittaqau rabbahum, mereka bertakwa kepada Tuhan mereka. Ini enggak ada bertakwa kepada Tuhannya. Maka ittaqau di sini dimaknai dengan kerja keras. Maka satu bangsa yang confident, percaya diri dan mau bekerja keras, negerinya akan dibuka aneka kebaikan dari atas dan bawah. Dari arah atas dan dari bawah akan dibuka kebaikan untuk negeri itu. Jadi itu ada yang menafsirkan begitu. Nah, makanya maaf ya kalau jenengan hari ini mengatakan itu banyak negara-negara yang tidak Islam tapi kok sejahtera masyarakatnya secara dohir ya. Kita nggak ngomong secara batin. Ya kalau dia memenuhi kriteria sunnatullah ayat ini, ya dia berhak mendapatkan itu. Kan dunia ini ada sistem sunnatullah berlaku untuk muslim atau kafir kan? Siapa saja. Asal dia bangsa yang confident, percaya diri dan mau kerja keras. Mau sungguh-sungguh gitu maksudnya. Nah, makanya dia mengatakan takwa itu kata qawiyah, sehingga dikatakan orang yang bertakwa pasti bersungguh-sungguh. Semangat dia. Pemalas pasti tidak bertakwa. Jadi kalau ada orang ngaku bertakwa tapi pemalas pasti tidak bertakwa. Orang yang bertakwa itu dia orang yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam ketaatannya kepada Allah dan sungguh-sungguh dalam berbuat baik pada sesamanya. Kalau ada orang nggak sungguh-sungguh, nggak takwa berarti gitu aja. Nah, ada yang mengatakan takwa itu asal kata qawiyah itu. Ada yang mengatakan ittaqa yattaqi itu dari bentuk amar yang ku anfusakum itu loh. Yang artinya selamatkanlah dirimu gitu. Jadi takwa itu ada yang mengatakan la'allakum tattaqun, itu ada yang menafsirkan agar kalian terhindar dari api neraka. Itu la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan kalau kita surah Al-Baqarah 183 puasa Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada yang memaknai agar kalian selamat dari siksa api neraka. Karena kata tattaqun di situ takwanya dari kata yang fi'il amarnya itu ku anfusakum wa ahlikum nar itu. Wiqayah, masdarnya wiqayah, betul. Dari kata wiqayah. Ada yang begitu, betul tidak salah. Jadi kata wiqayah itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Itu sependek yang saya baca nih. Itu satu. Terus yang kedua apa? Oh, apa tadi? Oh, ya. Saya pernah baca penjelasan sebagian para ulama. Seingat saya diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani diantaranya. Terus ada sebagian dari ulama mazhab Syafi'i juga saya baca. Begini. Jadi Ibnu Hajar itu mengatakan begini. Adalah tradisi di masyarakat itu diantaranya adalah ketika jenazah dimakamkan itu diadani, kata Ibnu Hajar diantaranya. Nah, beliau menanggapi tradisi itu sebagai sesuatu yang diterima kalau beliau itu. Jadi gini, dalam Islam tradisi itu dibagi menjadi dua. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Maka beliau termasuk yang menganggap itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka beliau menerima tradisi itu. Tapi ada komentar itu yang saya baca dari penjelasan para ulama dalam mazhab Syafi'i, ingat saya baca itu. Tapi itu tidak masuk dalam tertib kesunahan pemakaman. Itu tidak masuk dalam tertib kesunahan pemakaman. Itu pure murni tradisi. Nah, kalau ngomong tradisi pasti yes and no-nya ada, pasti itu. Tapi Ibnu Hajar itu termasuk yang mau menerima. Tapi beliau ngasih catatan di situ. Yang saya tahu dari ulama mazhab Syafi'i yang ngasih catatan bahwa itu tidak masuk dalam daftar kesunahan pemakaman. Itu yang saya pernah baca. Kalau yang saya tertarik itu Kiai Nur Ali rahimahullah, At-Taqwa itu. Beliau itu kan pejuang ya, sampai diakui sebagai pahlawan nasional. Suatu saat beliau ini memakamkan temannya diadani gitu. Terus temannya yang tentara nanya, "Kiai, ngapain makamin orang meninggal pakai azan segala?" Kata Kiai Nur Ali balik nanya, "Lah kamu ngapain orang mati pakai tembak salvo?" Penghormatan Pak Kiai, sama ini juga penghormatan aja. Jadi tidak dikatakan wajib, tidak dikatakan sunnah. Tapi yang pasti, karena saya bermadzhab Syafi'i ya, yang pasti
adzan di kuburan itu tidak termasuk kesunahan tidak masuk urutan atau tertib kesunahan pemakaman, tidak masuk di situ. Kalau dibilang tradisi, ya emang itu tradisi. Ya oke, yes and no-nya pasti terjadi lah. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai juga. Itu ternyata saya pernah baca Ibnu Hajar Al-Asqalani udah komentar itu ternyata. Sempat saya posting kalau salah di Facebook, cuma saya lupa di mana saya taruh itu. Nggih, monggo silakan yang lain kalau ada. Nggih, monggo Pak. Nggih, Pak. Boleh kan misalnya kita ini kan diserahkan kepada katakan juru makam itu ya. Nggih. Nah, pada saat dulu itu kan hanya ada keluarga ya. Nggih. Biasanya begitu. Nggih. Nah, terus dia mau ajar. Sementara katakan yang meninggal itu adalah bukan orang yang dulu kan. Misalnya saya yang meninggal, istri saya di atas atau anak-anak. Terus melarang, nggak usah ada, terus aja. Apakah itu boleh dalam pengertian boleh itu tidak mengganggu tadi? Baik. Itu ya. Baik. Sehingga kita itu karena merasa bahwa ada kan untuk sholat seperti itu. Baik. Bagus. Saya kasih solusi gini, Pak Haji. Saya sering bilang ke jamaah itu gini. Kalau ada jenazah meninggal, jenazah pasti meninggal ya, ada jenazah gitu. Nah, pihak keluarga yang kena musibah ini misalnya termasuk yang bermadhab tidak boleh dibacakan Al-Quran. Saya berangkat dari situ dulu Pak Haji ya. Itu tolong kalau bisa tulis saja di depan rumah itu, tulis saja tulisan. Mohon jangan bacakan Al-Quran pada jenazah kami. Doakan saja. Itu biar nggak berantem. Karena kejadian gini Pak Haji. Ini yang saya bilang, tolong jangan berantem saat itu. Jadi ada jamaah saya mertuanya meninggal Pak Haji. Orang namanya tetangga kan macam-macam Pak Haji. Akhirnya ada yang baca Al-Quran kan. Dan rupanya dari pihak keluarga yang meninggal ini termasuk yang berpendapat tidak boleh baca Quran kan. Ya ambil Quran Yasinnya orang berantem itu ada jenazah. Sampai akhirnya ada jamaah saya teriak, setan lu pada katanya. Jenazah masih ada berantem lu katanya. Nah itu makanya saya sering bilang kalau bisa. Makanya kan saya punya kawan di Dewan Dakwah itu Allah yarham Ustaz Tarmizi Firdaus siapa namanya? Tarmizi Firdaus lupa namanya. Iya Tarmizi. Itu beliau nulis wasiat itu Pak Haji. Kalau saya nggak salah 3 tahun sebelum meninggal itu nulis wasiat. Tolong jangan bacakan Al-Quran pada jenazah saya. Ya itu pendapat beliau. Tidak ada masalah. Tulis saja supaya nggak berantem juga itu satu. Nah saran saya juga sama Pak Haji. Nah, nanti sebelum pemakaman bilang pada tim pemakaman, Pak, kami termasuk yang tidak menggunakan pendapat pakai adzan. Jadi tolong nanti nggak usah pakai adzan ya, sudah langsung dimakamkan dengan baik saja, didoakan saja. Sampaikan aja baik-baik. Kalau kita nggak ngomong gitu, terus ternyata berjalan sesuai dengan SOP-nya mereka, saya sarankan sih sudah diam aja lah. Kenapa? Karena toh ini ulama ada yang membenarkan walaupun juga ada yang tidak sepakat. Nah, saran saya udah daripada maaf berantem Pak Haji. Berantem di kuburan tuh, ya Allah, jenazah masih ada berantem. Itu seperti itu. Jadi gitu saran kula Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Afwan. Monggo yang lain silakan. Dilanjutkan. Nggih. Saya sering sekarang di HP. Nggih, Pak. Doa Pak Ustaz. Nggih. Doa itu dengan panggilan yang Iya. Nggih. tapi tidak isikan sumbernya. Nggih. Ya, sehingga kita itu ini doa karena ternyata doa-doa ini tidak ada di dalam kumpulan doa-doa itu. Nggih. Sehingga saya itu merasa ragu karena apa ya? Karena ya demikian ya tadi panggilannya itu. Nggih. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Betul Pak Haji, saya kalau nonton di medsos itu, itu apa aja ini, wirid apa saja ini. Akhirnya saya punya prinsip gini. Sudahlah yang selama ini saya amalkan, saya istiqomahkan. Adapun yang baru-baru ini kalau memang saya merasa insya Allah ini benar dan ada dasarnya ya saya pakai. Kalau enggak ya saya mohon maaf. Nah, saya enggak saya amalkan dulu sampai saya tahu dasarnya. Nah, jadi jangan sampai gara-gara wirid-wirid dikit-dikit baru terus yang lama terbengkalai Pak Haji. Nah, makanya kalau dalam ada kaidah begini, al-muhafadzatu al-qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga
menjaga yang lama yang baik, memelihara yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi kalaupun ada yang baru yang mau kita ambil, pastikan itu yang lebih baik. Kalau yang lama tetap kita pelihara, jangan sampai ditinggalkan. Udah capek-capek bertahun-tahun kita dzikir istighfar, sholawat misalnya, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kok kemudian kita tinggalkan, kan sayang itu Pak. Jadi yang lama tetap kita amalkan. Apalagi dengan yang lama itu selama ini terbukti kita dekat dengan pertolongan Allah. Ya udah, itu istiqomahkan aja Pak. Jangan tergiur dengan yang baru. Kecuali yang baru itu terbukti lebih baik. Misalnya, loh ternyata ada yang sahih dari Nabi begini. Oh, ini baru bagi saya kok pengen namakan, silahkan. Tapi kalau belum jelas referensinya atau belum jelas dasarnya, sudahlah yang ada aja, yang ada aja. Wong kadang yang ada aja nggak semuanya kita baca kan. Ngaten nggih Pak Haji nggih. Nggih. Monggo yang lain silakan nggih monggo Pak. Itu pada saat kita menyolatkan jenazah, kadang ada seseorang yang di depan misalkan bahwa kita bersaksi bahwa jenazah ini merupakan orang yang baik, terus kita menjawab koir. Nah itu kira kalau kita nggak tahu dia itu kira baik atau enggak, apa kita mengikuti atau gitu? Baik. Kalau aslinya kan, kalau di hadisnya gini ya, kalau aslinya ya. Jadi ceritanya itu ada jenazah lewat di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an. Orang-orang sekitar itu pada ngomong, ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Kata Sayyidina Umar, wajib kata beliau gitu. Terus orang nanya, maksudnya apa wajib ya Amirul Mukminin? Dulu di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada jenazah lewat, dibawa, maksud bukan jenazah lewat, dibawa itu. Nah, kami mengatakan saat itu, ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Nah, Nabi bersabda, "Qamakal wajib." Kami bertanya, "Ya Rasulullah, maksudnya wajib itu apa?" "Kalian adalah saksi Allah di muka bumi ini," kata Nabi. "Qamakal, maka dia seperti apa yang kalian katakan." Jadi kesaksian baik kita bagi orang baik, yang tulus kita menyaksikan dia orang baik, itu akan membuat yang bersangkutan dinilai baik di sisi Allah. Itulah pentingnya kita berbuat baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Tentu semua karena Allah. Nah, sebagian orang mengejawantahkan hadis itu dengan mengajak orang untuk memberikan kesaksian kebaikan atas si jenazah itu. Nah, kalau Bapak termasuk yang tahu dia orang baik, katakan khair, ya khair gitu. Kalau yang Bapak tahu dia tidak baik bagaimana misalnya? Atau Bapak tidak tahu? Maka kalau Bapak misalnya tahu dia orang nggak baik, terus Bapak bilang khair, kira-kira gimana itu? Ada ulama yang mengatakan begini, udah bilang aja khair dia udah mati, bagus dia udah mati. Ada yang gitu. Tapi kalau dia orang yang Bapak tidak tahu, ya semoga dia khair gitu aja Bapak. Khair, semoga dia khair gitu aja, semoga dia khair. Iya. Semoga dia khair gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Bapak tahu dia orang baik, katakan khair. Justru sunnah kita ini memberikan kesaksian. Kalau ada orang baik meninggal, sampaikan kesaksian, jangan diam, saksikan. Saya menjadi saksi, beliau adalah orang yang baik. Ceritakan itu. Kemarin saya takziah ada jamaah meninggal, padahal Syawal itu masih ketemu, ada acara halal bihalal di majelis taklim kami itu di Cibubur. Berapa waktu kemudian meninggal. Nah, dan saya termasuk yang merasakan kebaikan beliau. Dan saya saat takziah menyampaikan, karena beri kesempatan untuk bicara, saya sampaikan, saya termasuk yang menjadi saksi bahwa beliau adalah orang yang baik, dan saya termasuk yang merasakan kebaikannya, saya bilang gitu. Masya Allah ya. Itu saya sampaikan, karena itu penting. Gitu. Nah, terutama keluarga dekat sebenarnya. Saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu riwayat yang menyebutkan kesaksian 2 orang keluarganya saja, kerabatnya, yang mengatakan dia baik itu sudah cukup untuk dia dinilai baik di sisi Allah. Makanya dalam Islam itu berbuat baik pada karib kerabat itu sangat utama. Jenengan berbuat baik sana sini, tapi ke keluarga jahat itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek. Ngejar ikan ciri kehilangan patin. Ya, jadi jangan sampai begitu.
Kesaksian 2 orang saja dari kerabat kita itu udah berpengaruh pada posisi kita di sisi Allah. Mas saya pernah cerita di sini ya. Saya ditelepon oleh jamaah, dihubungi oleh jamaah untuk datang ke rumah tantenya itu. Jadi jamaah saya punya tante usianya udah 80 tahun. Suaminya meninggal dunia. Begitu suaminya meninggal, si tante ini menceritakan keburukan suaminya. Habis diudal-udal itu keburukan suaminya itu. Saya suruh nasihati tantenya itu yang sedang marah sama suaminya. Saya itu ngeri itu dengar ucapan istrinya membuka aib suaminya, menjelek-jelekan suaminya saat suaminya udah mati. Nggak kebayang bagaimana kalau itu saya gitu, maksud saya gitu. Kalau itu saya. Itu sejak itu saya ngomong ke istri saya, kalau mau marah sekarang aja lah, mau saya masih hidup. Jangan nanti marah pas saya mati. Itu ternyata suaminya itu masa hidupnya itu terlampau menjaga wibawa. Sehingga istri itu mau menyampaikan kesalahan ke suaminya itu nggak berani. Tampak baik-baik saja pernikahannya itu Pak, tapi begitu suaminya mati, habis itu suaminya dikata-katai oleh istrinya. Kejelekan suaminya keluar semua pokoknya. Kesaksian buruknya keluar semua. Dan kebayang itu bagaimana itu di sisi Allah suaminya seperti itu. Naudzubillah minasyarri dzalik. Makanya saya sejak itu Pak sampai sekarang sama istri ngomong, kalau mau marah sekarang aja, jangan nanti nunggu saya mati. Saya kasih SK boleh marah, tapi jangan berlebihan marahnya, takutnya kualat saya bilang gitu. Tapi ini betul, serius itu. Jadi diantaranya itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya bapak-bapak kalau istri mau marah tidak apa-apa. Tidak apa-apa mas sekarang aja marahnya, jangan nanti pas saya mati. Ngoten Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Cukup dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.